Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba jelaskan ya, abjad huruf Hangul Korea atau biasa disebut Hangul. Hangul adalah nama resmi huruf Korea yang diciptakan oleh Raja Agung Sejong ya, raja keempat dari kerajaan Joseon pada tahun 1443. Sejak tahun 1948 pemerintah Republik Korea menetapkan pemakaian Hangul pada dokumen-dokumen resmi dan buku-buku pelajaran. Hangul seluruhnya berjumlah 40 huruf ya, yang terdiri dari konsonan 14 huruf, vokal inti 8 huruf, vokal perubahan 6 huruf, vokal rangkap atau gabungan 6 huruf, dan gabungan konsonan ada 5 huruf. Berikut contoh yang saya lampirkan, saya susun ya, sesimpel mungkin, tujuannya agar teman-teman bisa mempelajari ya. Kalau di Indonesia, huruf Hangul itu biasa kita sebut adalah abjad atau ABC-an ya. Kalau di Korea namanya Hangul atau huruf Korea. Saya coba contohkan ya, di sini kan ada nomor 1 huruf A ya. Kalau di Korea hanya seperti itu, di Indonesia seperti itu. Lalu huruf yang kedua, I. Ya, sama dengan seperti itu dan seterusnya. Untuk pengucapannya itu beda lagi, nanti saya terangin. Yang penting teman-teman bisa mengetahui huruf atau abjad bahasa Korea baik Indonesia maupun Korea ya. Karena kemarin banyak teman-temannya pada DM melalui WA ya, baik teman saya maupun orang lain, katanya mulai bang dari nol atau dari pertama kan. Kayak itu pecinta-pecinta drama Korea deh kalau saya lihat, bener. Makanya saya coba inisiatif ya, saya bikinin huruf-hurufnya, saya susun sedemikian rupa agar teman-teman bisa mempelajari dengan mudah ya. Lalu di sini ada huruf vokal perubahan ya. Nomor 1 itu ya, tulisannya seperti itu, dan nomor 2 yu. Kita lihat Indonesianya samping ya, sebelah kanan. Nomor 3 yo. Dan seterusnya. Nanti setelah ini teman-teman udah hafal semua, ya perkiraan sih paling lama antara seminggu pasti hafal ya, harus ya. Karena dulu saya juga pernah belajar ya, hampir 2 minggu untuk menguasai ini. Saya waktu menghafal huruf Hangul mungkin itu terbilang lama ya, karena satu saya ada kerjaan, kedua faktor keluarga ya. Makanya saya coba 1 hari itu saya 5 tuh, dan kalau emang saya lagi mood atau sempat, saya hafal sebisa mungkin ya. Dan akhirnya pada saat itu saya hafal, lalu saya dites sama guru saya, dan ternyata alhamdulillah ya lolos, dan saya lanjut ke tahap berikutnya. Setelah saya menghafal semua huruf Hangul, saya lanjut ke baca ya, langsung baca, latihan baca dari A, I, U, E, O tanpa lihat buku. Soalnya di LPK saya emang begitu. Siswa di sini wajib hafal. Kalau emang tidak wajib hafal, mending keluar. Dari situ saya berpikir, wah, bayar saya mikir ya kan. Akhirnya saya pun nekat belajarlah tekun. Setiap saya kerja, saya hafalin 5. Saran sih ya, kalau sama kita taruhlah 1 hari 1 jam kita hafal 1. Kalau sehari kan kurang lebih antara berapa jam tuh ya. Kita bikin sesimpel mungkin ya 5 lah. 1 jam 1, berarti kan 5 jam kan 5. Tapi kalau emang teman-teman mungkin bisa 1 hari itu 40, saya jamin itu jos. Lalu pas saya tutup baca, lanjut ke tahap kosakata ya. Menghafal kosakata mulai dari yang benda-benda ada di sekeliling, itu kita wajib hafal. Apalagi di LPK saya kan banyak tuh ya, jam dinding, bangku, terus papan tulis, terus apalagi pensil, terus laptop dan sebagainya. Di situ juga saya tidak berhenti di situ ya. Dari LPK saya belajar, saya juga belajar di dunia luar. Kita langsung ke konsonan pertama ya, giok.
Ini yang berarti huruf G atau K ya. Kalau di Indonesia yang kedua adalah nien. Huruf nien kalau di Indonesia biasa kita sebut huruf N. Lalu yang ketiga ada huruf diget. Huruf diget kalau di Indonesia bisa kita artikan hurufnya D atau T ya. Lalu kita lanjut ke nomor 4 yaitu real. Kalau di Indonesia kita bisa sebut hurufnya R atau huruf L ya. Lanjut ke huruf berikutnya yaitu miem ya. Kalau di Indonesia biasa kita sebut huruf M. Kita lanjut ke berikutnya yaitu huruf biep. Biep ini mempunyai dua arti yaitu huruf B sama P ya. Kalau di Indonesia. Lalu berikutnya yang ketujuh ada huruf siot. Siot ini mempunyai dua arti ya, huruf S sama T. Itu juga tergantung penaruhannya ya. Kalau di bawah kita kasih T. Nanti kita bahas di bab berikutnya ya. Biar teman-teman nggak pusing, kita paling dasarnya dulu, baru ke depan kita lanjut ke tahap menengah. Lalu kita lanjut ke nomor 8 ya. Ini huruf iyeng. Huruf iyeng ini kalau di Indonesia bisa kita artikan NG ya atau contohkan di sini ya biar nggak pusing. Di sini saya coba contohkan bank ya. Itu kalau di Korea itu bank itu kamar ya. Tapi kalau di Indonesia bank itu ya tempat penyimpanan duit ya. Saya contohkan biar nggak pusing ya. Tapi teman-teman jangan terkecoh ya kalau seumpama ada huruf A ya, kan depannya 0. Itu jangan diartikan iyeng, tapi huruf A ya. Coba contohkan ya ini ya. Kalau begini berarti kita sebut huruf A, bukan sebutannya nga, bukan ya. Eng bisa kita artikan kalau itu taruh di bawah. Dari sini paham ya? Kita lanjut ke nomor 9 ya, ciet. Kalau di Indonesia biasa kita sebut huruf J ya. Sebenarnya ini ada dua arti antara J sama T. Kalau di depan itu artinya J. Kalau di bawah artinya T ya. Sebenarnya itu ada huruf 7 tuh yang artinya yang berubah ya. Dari huruf aslinya berubah huruf T. Ada 7. Sebutin ya huruf siot, ciet, cet, diget, IH ya, siot, C dan sebagainya nanti saya bahas ya. Tapi kalau bunyi itu juga bisa artinya J seperti jonen ya. Itu kan jonen tapi pengucapannya conen ya. Tapi saya coba bahas ya sesimpel mungkin ya. Kita bahasa dasar dulu, kita artikan J ya. Lalu berikutnya yang ke-10 ya, ada huruf ciet. Kalau di Indonesia hurufnya J. Nyebutin huruf C-nya anginnya keluar ya, J. Coba ya kalau teman-teman ngomong compong. Ya, begitu ya. Maaf kasar ini cuman ya biar gampang mengingat ya. Lalu yang ke-11 ada huruf kiet. Kalau di Indonesia bisa kita sebut K ya. Huruf K-nya ada H-nya atau di depannya K. Dan ada huruf tiet. Kalau di Indonesia bisa kita artikan TH ya. Kalau bahasa itunya TH atau TH. Anginnya keluar. Lalu yang ke-13 ada huruf piet. Anginnya keluar ya piet. Piet. Kalau di Indonesia bisa kita artikan PH ya atau P. Ada ngepoh, P. Dari sini paham ya? Lalu yang terakhir ada huruf hiet ya. Huruf hiet ini kalau di Indonesia bisa kita artikan huruf H. H. Khusus huruf yang ada di samping ini ya, ada 5 ya. Itu 5 huruf konsonan ini mengandung bunyi aspirasi ya. Di mana dalam pengucapannya diiringi dengan bunyi H ya, ngepoh. Dari sini paham ya? Kita lanjut coba jelaskan huruf vokal inti. Vokal inti yang saya maksud di sini ada 8 buah huruf ya. Ini huruf A. Ini huruf A ya, bukan huruf nga. Soalnya kemarin saya sempat menyebutkan huruf 0 ya, atau yang biasa kita sebut iyeng. Jadi kalau di depan nolnya itu jangan dibaca
eng. Nanti saya coba cari gambaran dulu. Oh iya. Dalam bentuk huruf vokal yang ditambahkan dengan huruf 0 atau biasa kita sebut orang Korea ing adalah sebagai tempat untuk meletakkan posisi konsonan apabila digabungkan dengan huruf vokal dengan konsonan. Saya coba contohkan di sini. Di sini kan ada huruf konsonan tuh yang berarti huruf N atau nien. Saya coba ambil dari contoh berikut ya. Huruf N ini dilambangkan dengan orang sama bumi ya, datar. Dan saya cobakan satu lagi contohnya huruf O ya. Huruf O di Korea begitu ya. Beda lagi dengan orang Indonesia. Huruf O kan bulat tuh. Kita lanjut ke rumusnya ya. Cara menyusun. Kalau contoh di atas itu benar ya. Cara penyusunnya begitu. Sedangkan di bawah itu yang salah. Kalau yang ini sudah mengerti, saya lanjut ya. Cara penggunaannya sama. Konsonan, vokal ya. Nanti kita bahas lanjutan lagi. Biar nggak pusing. Itu huruf I di Korea. Kalau di Indonesia kan beda lagi tuh. Lanjut ke huruf U. Lalu di bawah ada huruf E. Lalu di samping ada huruf O. Terus di bawahnya ada huruf E. Lalu di bawahnya ada huruf E. Lalu yang terakhir ada huruf O. O. O yang ini suaranya agak neken, beda dari O yang sebelumnya, ya kan? Kita lanjut ke pembahasan huruf vokal perubahan. Huruf vokal perubahan yaitu terdiri dari 6 huruf ya. Di sini saya coba contohkan ya, yu, yo, ye, yo, ye. Cek, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada huruf ya ya. Saya coba akan membuat nama dengan nama Yana ya. Di bawah sudah saya contohkan ya, ada huruf ya ditambah huruf na sama dengan, jadi kalau kita gabungin namanya Yana. Kita lanjut ke huruf vokal perubahan nomor 2 yaitu adalah yu. Huruf yu di Korea bentuknya seperti itu dan beda lagi sama orang Indonesia ya. Di sini saya coba jelaskan satu persatu ya, atau saya coba kasih contoh. Seumpama nama saya Yuna. Coba kita tulis nama Yuna di bawah ini. Di sini kan udah saya jelaskan ya. Saya potong-potong sengaja biar teman-teman juga paham. Tapi kalau bisa teman-teman jangan dikasih strip ya atau min, langsung aja. Itu trik buat mempermudah teman-teman. Caranya kita langsung tulis namanya seperti contoh ini ya. Kita lanjut ke perubahan vokal huruf yang ketiga ya. Di sini ada huruf yo. Coba saya kasih contoh satu. Jika nama saya adalah Yona, saya tulis dengan nama seperti ini ya. Jadi kita langsung gabungin ya, jangan dipotong-potong. Kita contohkan seperti ini. Jika teman-teman sudah paham semua, nanti saya coba sebutin satu persatu ya, tanpa contoh. Lalu kita lanjut ke huruf vokal perubahan ke yang nomor 4 ya. Yang keempat ada huruf Y. Lalu yang kelima ada huruf yo. Agak ke dalam ya, yo. Sebenarnya kalau dibaca dalam sebuah suku kata atau kosakata, dibacanya yo. Sama seperti yang pertama ya, cuman beda penekanan. Lalu kita lanjut yang terakhir ya, nomor 6 ada huruf Y. Atau tulisannya yae, dibacanya ye. Agak neken ya, ye. Kita lanjut ya, huruf vokal rangkap atau vokal rangkap gabungan. Vokal rangkap atau gabungan yang terdiri dari 6 ya, 6 huruf. Yang terdiri dari huruf wa, wi, wo, we, ui. Kita lanjut aja ya ke contoh soalnya atau ke contoh huruf vokalnya biar gampang. Jangan lupa siapkan pulpen dan buku ya. Yang pertama yaitu ada huruf wa. Bentuk huruf wa di Korea itu bentuknya begitu ya. Kalau di Indonesia beda lagi, saya sampingnya di sampingnya. Saya coba contohkan ya, contoh menulis nama dengan huruf wawan. Contoh di samping masih bentuk penggalan kata ya. Nanti kalau bisa jangan dikasih plus atau tambah ya, langsungin aja. Berikut contoh yang saya sampaikan atau saya lampirkan. Lalu yang kedua ada huruf wi.
Lalu yang ketiga ada huruf wo. Lalu yang keempat ada huruf we. Dan lalu yang kelima ada huruf wae atau bisa kita ucapkan we. Agak menekan ya, we. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu huruf nomor 6 ya, yang keenam ya. Ada huruf ei. Ei, agak neken ya ke tenggorokan atau ke leher. Ei. Lanjut ke huruf vokal gabungan konsonan ya. Ini huruf yang terakhir kita bahas. Huruf gabungan konsonan atau yang biasa disebut kita konsonan ganda ya. Ada 5 ya. Berikut hurufnya. Pahami dulu ya, ambil pulpen sama kertas ya. Lalu kalian coba hafalin. Kalau bisa diawalin dari yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan keempat, dan kelima ya. Kalau bisa ikutin selanjutnya yaitu kosakatanya ya. Dan baik itu tata bahasa maupun cara pengucapannya. Yang pertama ada huruf sanggiyok. Kalau di Indonesia biasa disebut huruf K. Silahkan kalian tulis. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini ada huruf sangdiget. Kalau di Indonesia biasa disebut huruf T, tapi double T ya, T. Kalau kalian masih bingung, saya sebutin lagi. TT. Lalu yang ketiga ada huruf sangbiep. Kalau di Indonesia biasa disebut huruf P. Ya, double P. PP. Lalu yang keempat ada huruf sangsiot. S ya, double S. SS atau screenshot. Lalu yang terakhir ada huruf sangjiet. Atau kalau di Indonesia bisa kita sebut C. Tulisannya TCH ya, C. Untuk pembelajaran hari ini sudah ya. Kita lanjut besok. Sekian dari saya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa dong subscribe dan like ya. Oke?